Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu mengenai integrasi ekonomi internasional. Ya, jadi kecenderungan perekonomian dunia atau keadaan kawasan regional pada saat ini adalah yaitu menyatunya ekonomi internasional ini ke dalam kawasan perdagangan regional. Nah, menurut definisinya para ahli, integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Nah, jadi hambatan-hambatan ekonomi itu kan terdiri atas dua, yaitu hambatan tarif atau disebut juga pajak, kemudian hambatan non-tarif atau disebut juga biasanya kuota atau pembatasan. Nah, secara operasionalnya, pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan kebijaksanaan seperti norma-norma, peraturan-peraturan, dan prosedur daripada ekspor impor. Nah, itu dipermudah ya, supaya arus barang dan jasa itu dari dalam maupun dari luar negeri ke dalam negeri menjadi lancar. Ya, instrumennya meliputi bea masuk, pajak, kemudian mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Bentuk-bentuk integrasi ekonomi yang pertama itu ya, disebut perdagangan preferensial. Ya, jadi pengaturan perdagangan preferensial ini dibentuk oleh negara-negara yang bersepakat untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang terjadi di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota. Nah, jadi perdagangan preferensial ini ada beberapa negara bersepakat ya untuk menurunkan hambatan perdagangan, yaitu tarif dan non-tarif, dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota. Tentu integrasi ekonomi yang kedua adalah kawasan perdagangan bebas atau free trade area, di mana semua hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, di antara negara-negara anggota dihilangkan seluruhnya. Namun, masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara yang bukan anggota. Nah, ini mungkin perbedaannya tadi dengan perdagangan preferensial ya, free trade area. Ya, jadi perbedaannya tadi masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara yang bukan anggota. Bentuk integrasi ekonomi yang ketiga adalah persekutuan pabean atau custom union, yaitu custom union ini mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kewajiban perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Nah, ini perbedaannya dengan free trade area tadi. Kalau di custom union ini, negara-negara anggota harus menyeragamkan kewajiban perdagangan terhadap negara luar yang bukan anggota. Nah, itu ya perbedaannya. Kemudian bentuk integrasi ekonomi yang keempat adalah pasar bersama atau common market, yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan,
namun juga arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Nah, jadi common market ini lebih lebih maju lagi ya, lebih maju lagi daripada free trade area dan custom union, yaitu arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Bentuk integrasi ekonomi selanjutnya adalah penyatuan ekonomi atau economic union, yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam satu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Nah, ini lebih maju lagi ya. Jadi selain daripada dia tadi membebaskan seluruh hambatan hambatan perdagangan, kemudian juga eh, dia memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonominya terhadap negara-negara yang bukan anggota, kemudian juga dia membebaskan arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Ekonomi union ini lebih tinggi lagi, yaitu masing-masing negara anggota menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya ya daripada integrasi ekonomi sebelumnya tadi. Kemudian terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean atau dari negara luar yang bukan anggota Custom Union digantikan dengan impor yang harganya lebih murah dari negara anggota lainnya. Artinya biaya akan semakin efisien. Akibatnya kemakmuran negara anggota meningkat dan mendorong spesialisasi yang lebih luas dan mendalam. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui WA Group. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua.